Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi terkait pembangunan mega proyek Pasar Pelita yang bernilai ratusan juta rupiah optimis bakal diselesaikan PT Puluhan Fortundo Arta pedagang Perkasa bersama pada gerakan akhir tahun pengawal 2020. pembangunan Pasar Pelita GP4 mendatangi markas Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang Sementara itu, dilakukan. puluhan pedagang Pasar Pelita Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota. Mereka menolak pembangunan pasar tradisional menjadi pasar modern. Pasar Pelita dosa siapa? Mari kita menyoal Pasar Pelita. Skandal pembangunan kota Sukabumi yang super monumental dengan proses amandemen pemegang rekor terbanyak se-Indonesia. Proses amandemen berkali-kali yang berujung pada runtuhnya bangunan pasar setelah berhasil 85% berdiri reot di tengah kota. Ini memang proyek ikon kota yang melambangkan kebobrokan para petinggi kota. Ada kejahatan kemanusiaan yang didesain secara masif, terstruktur dan sempurna. Sebuah kejahatan kemanusiaan berbungkus pembangunan ekonomi omong kosong. Sejak awal, indikasi kejahatan sinergitas antara birokrasi dan korporasi sudah terindikasi amat jelas. Konsep renovasi dengan dana telah tersedia, tiba-tiba berubah menjadi BOT adalah indikasi awal yang gamblang. Proses tender berkali-kali yang berujung menangnya perusahaan bertrack record buruk adalah sinyalemen sempurna. Jaminan pelaksanaan bodong sudah menggambarkan birokrat pemakan suap. Tipu gelap DP bahkan menguatkan kesempurnaan kejahatan birokrasi. Cukup sampai di situ? Tidak. Gratifikasi jelas 150.000 untuk RW, sampai gratifikasi motor gede untuk petinggi menjadi sarapan pagi yang beraroma bau telur busuk. Sepertinya, Pasar Pelita memang didesain untuk bancakan. Para petinggi boleh berkilah berbagai info Pasar Pelita adalah hoax. Tapi runtuhnya 85% bangunan yang telah berdiri adalah fakta. Ribuan pedagang kehilangan tempat usaha adalah fakta. Miliaran uang DP adalah fakta. Sementara proses pengawasan, audit, dan penegakan hukum adalah basa-basi penghias mimpi. Jadi, Pasar Pelita dosa siapa? Ketika penguasa sibuk dengan janji manisnya, ketika pemilik tahta padat dengan giat-giat citranya, apakah mereka masih ingat bahwa ada persoalan penting dibanding penghargaan yang bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu dosa besar, dosa Pasar Pelita. Pasar yang dulunya menjadi ikon kota, pasar yang menjadi pusat perbelanjaan di tengah kota, Sukabumi Kota hingga kabupaten bahkan Cianjur menuju Pasar Pelita. Namun, pasar yang menjadi kebanggaan masyarakat semua seketika hancur oleh rencana abu dari sang penguasa. Dan pada akhirnya, yang dikorbankan adalah mereka, para pedagang yang melangsa. Kembali lagi bersama saya Daniel Fadilah mengenai pada hari ini berbicara tentang harapan pedagang di Jumat Pelita, Pasar Pelita dosa siapa? Oke, balik lagi bersama saya Daniel Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Dua-duanya Bapak Haji ini. Ada dari pedagang, perwakilan pedagang Pak Haji Aun, selamat malam Pak. Dan ada dari Diskoperindak, Kepala Dinasnya Bapak Haji Ai SSTP MSI, selamat malam Pak. Sebelumnya saya ingin memberikan waktu untuk kedua-duanya memberikan pengenalan lah. Soalnya seringkali nih Pak, bahwa di diskusi yang kami lakukan setiap hari Jumat, setiap hari Selasa, selalu ada netizen gitu yang ngomong bahwa itu siapa sih kayak orang yang berkepentingan gitu, terlalu tendensius dan lain sebagainya. Boleh lah Pak dikenalkan dulu dari Pak Haji Aun, mungkin dari pedagang. Sedikit saja Pak. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil alim alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du.
sebelumnya kita sama-sama syukuri ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bertemu di sini. Ini momen yang sangat luar biasa. Ini kita apresiasi untuk teman-teman PBMasi yang pasti kita kasih aplaus dulu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Daniel, semua dan rekan-rekan. Ini harapan seluruh masyarakat, terutama mungkin harapan khususnya untuk para pedagang. Kami berharap ada wadah seperti ini yang bisa mencurahkan mungkin hampir 7 tahun ya. 7 tahun Pak. 7 tahun Pak mangkrak. Mungkin ini kami di sini mewakili teman-teman para pedagang berharap, sangat-sangat berharap dengan adanya wadah ini kita menjadikan ada solusinya untuk pembangunan pasar Pelita khususnya. Sebelumnya bahasa Sunda campuran aja. Nama saya asli sih Nurul Zaman Hadi Pak. Mungkin banyak teman-teman yang memanggil Awun karena nama kecil saya. Siap. Ya, dikenal dengan Haji Awun gitu. Ya mungkin teman-teman banyak mengenal Kang Awun, Haji Awun. Mungkin itu Bapak dagang di, saya bergerak di perdagangan Pak, daging sapi saya. Mungkin RPH juga di rumah potong hewan. Mungkin dengan terjadinya BOT kemarin ini sangat-sangat drastis Pak, mungkin dari mulai ya 6 tahun ke belakang ini sangat-sangat luar biasa, mungkin sangat-sangat berdampak sangat sekali. Kena dampaknya semua Pak ya. Siap. Ke Pak Kadis mungkin. Berarti Pak Haji Awun ini sebagai representasi dari pedagang benar adanya. Jadi yang kita undang bukan pedagang abal-abal. Ya. Siap Pak, silakan Pak ke Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayi Jamiat. Saya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi. Ya, kebetulan saya baru 1 bulan, 1 bulan lebih berjaya menjadi Kepala Dinas, ya, yang mana Dinas Kopdagrin ini merupakan salah satu dinas yang membawahi tupoksinya adalah mengenai pasar, ya, pengelolaan pasar. Jadi kami siap. Insya Allah lah nanti akan membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan di pasar, ya, baik itu mulai dari pembangunan dan penataan pedagang. Siap. Pak Kadis, saya ke Pak Kadis dulu nih. Menarik bahwa Bapak bilang Bapak baru ya, Bapak baru 1 bulan sebagai Kadis Koperindag. Walaupun sebelumnya Bapak sebagai camat di Kecamatan Cikole, yang mana tempat pasar itu juga di Kecamatan Cikole, artinya Bapak mengikuti juga. Bahwa di dialog kami tentang Jumat Pelita, Pasar Pelita di Dosa Siapa ini, hari ini sudah sampai seri ke-5 Pak, episode ke-5, yang mana yang di awal dibuka oleh Pak Murad dan Pak Hanafi sebagai penguasa yang dulu. Pertanyaannya singkat sih Pak, bahwa apa sih yang Bapak ketahui tentang Pasar Pelita ketika kita sudah 5 episode, bahkan Bapak mungkin mengikuti ketika Bapak jadi camat juga. Jadi memang Pasar Pelita ini sebetulnya dulu saya juga memang dibesarkan di wilayah, ya, di kelurahan Gunung Parang. Kebetulan pasar juga di bawah wilayah Kelurahan Gunung Parang. Kemudian sekmat di Cikole saya 4 tahun, kemudian jadi camat kemarin juga saya 4 tahun. Jadi saya sebetulnya tahu persis sih untuk kondisi pasar, ya, Pasar Pelita. Jadi Pasar Pelita ini merupakan pasar induk, ya, yang dimiliki oleh Kota Sukabumi, yang mana bahwa Pasar Pelita ini merupakan pasar tujuan dari berbagai kota, ya. Jadi dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, kemudian ada penyangga, ya, sebagian Bogor juga ada yang ke sini, ya. Jadi memang pasar ini merupakan pasar induk yang di Sukabumi ini sebetulnya jadi primadona, ya. Primadona ya, Sukabumi. Untuk Pasar Pelita ini memang sangat luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan lah dalam waktu dekat, ya, kita juga ini bisa menyelesaikan pembangunan Pasar Pelita. Semua berharap selesai. Itu pertanyaan yang tadi belum kejawab, lebih ke ini Pak. Bapak bilang Bapak tahu persis karena Bapak berangkat memang dari grassroots, dari kelurahan, dari sektor, dari Gunung Parang. Di situ-situ juga sebenarnya Bapak tuh. Persoalan apa sih maksudnya yang Bapak ketahui tentang Pasar Pelita ini? Jadi memang Pasar Pelita ini dulu kan sebetulnya ada keinginan dari pemerintah daerah, ya, Pak Murad waktu itu sebagai wali kota,
Jadi ingin Pasar Pelita ini menjadi pasar yang sangat representatif, ya, seluruh pedagang-pedagang ini bisa masuk ke dalam, ya. Tadinya memang misi awalnya seperti itu. Jadi pedagang yang ada di luar PKI ini ingin masuk ke dalam, pasar digedein, kemudian jalan-jalan di sekitar Pasar Pelita ini jadi tertib. Tadinya memang seperti itu, ya. Jadi kemudian ada ide, ya, untuk dibangun. Nah, di perjalanan memang kita juga di luar dugaan, ya, ternyata memang ada permasalahan-permasalahan waktu proses pembangunannya, ya. Jadi Permasalahan dari proses pembangunan. iya, jadi memang ada beberapa mulai dari awal, ya, PT AK, kemudian One Prestasi, kemudian diputus kontrak sampai dengan sekarang oleh PT Portunindo, ya. Dan alhamdulillah sekarang memang sedang berjalan, ya, sudah ada progres sih sebetulnya, tinggal kita terus mengawal, ya, karena memang ini BOT, ya, kita pemerintah daerah tugasnya hanya untuk mengawal, ya, memfasilitasi supaya pelaksanaan pembangunan Pasar Pelita ini bisa berjalan dengan baik, ya. Siap. Pak Haji, gimana Pak Haji Aun? Tanggapan Bapak terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kadis barusan? Pasar Pelita, Ya, kalau saya bilang sih terlalu keren Pasar Pelita ini. Pasar Cempor, Pak. Pasar Cempor, kenapa Pak? 7 tahun semua ini bukan hanya masalah proses perjalanan, Pak. Pembangunan Pasar Pelita yang awalnya itu dengan uji kelayakan masih layak, Pak. Dulu masih tahapannya revitalisasi, bukan untuk BOT. Saya ikut dulu rapat pas perencanaan itu, termasuk dulu perencanaan penambahan waktu. Itu kurang lebih para pedagang dikumpulkan di atas. Saya ikut rapat dengan teman-teman pedagang semua mengenai perpanjangan waktu, karena sesuai dengan uji kelayakan bangunan itu masih layak, Pak. Bangunan itu sebenarnya Masih layak. Bangunan masih layak, dan itu sudah disampaikan ke semua para pedagang. Akhirnya penambahan masa waktu untuk ke ruko yang saya ingat, ya, kalau dulu ruko itu penambahan pembayaran 2,5 juta, los 500.000, itu kwitansi semuanya, datanya ada di saya. Dan ini perlu ditanyakan juga, anggarannya sumber anggaran kemana itu, Ya. Itu harus perlu kita tanya juga. Awalnya mungkin pembangunan pasar BOT pasar ini Pelita bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar musibah buat kami, ini merubah semua kehidupan masyarakat, khususnya Kota Sukabumi, Pak. 70% mungkin hampir wira swasta kita itu, instansi kelembagaan hanya beberapa persen di kita. Kalau memang kesejahteraan, kalau berbicara kesejahteraan Kota Sukabumi, ya sejahterakan Pasar Pelita ini benar ini. Ini ikon kita kan, ini enggak 7 tahun, Pak, bayangkan 7 tahun. Dan ini mungkin perlu kita di sini dan teman-teman seperti teman-teman Limasi, teman-teman semua di sini berpikiran kita bukan untuk mencari mencari masalah, bukan, kita mencari solusi semuanya. Sampai detik kemarin kita menginisiasi teman-teman yang masih berharap kita ingin Pasar Pelita itu cepat-cepat berdiri, Pak. Apapun itu kondisinya, Pasar Pelita sudah menyengsarakan masyarakat. Itulah pembangunan Pasar Pelita. Pasar Pelita sudah menyengsarakan masyarakat secara luas. Gini Pak, ketika Pak Haji tadi bilang bahwa sebenarnya bangunan pada saat itu kan masih layak, seharusnya tidak perlu diruntuhkan, tidak perlu dibangun ulang lewat BOT hari ini yang terbukti gagal, kita sebut gagal karena sudah 7 tahun mungkin, ya. Tapi tadi alasannya kata Pak Kadis bahwa ini ada satu cita-cita Pak Wali Kota yang dulu, Pak Murad, untuk memperluas, memperbesar bangunan agar pedagang-pedagang sekitar Pasar Pelita bisa masuk, mungkin seperti itu, ya. Itu gimana, Pak? Oke, berbicara itu mungkin kontekstualnya mungkin di sini skema yang akan dibangun itu harus sesuai dengan kebutuhan, Pak. Contoh mungkin Pasar Pelita sekarang dibangun 4 lantai, basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Pasar Pelita 2 lantai aja dulu itu nggak akan penuh, nggak pernah penuh, Pak. Pasar Pelita 2 lantai dulu nggak pernah penuh. Sekarang 4 lantai saya bayangkan, dengan skema mungkin menarik semua pedagang kaki lima juga, yang teman-teman pedagang kaki lima supaya bisa masuk ke dalam. Tapi sesuai nggak dengan harga itu? Mereka kenapa berjualan di trotoar? Karena mereka nggak mampu, Pak.
karena mereka nggak mampu. Makanya ini kita harus cari win-win solutionnya bagaimana. Makanya perlu pembahasan. Ada 4 poin mungkin yang perlu permasalahan-permasalahan yang mungkin yang sering kita diskusi dengan teman-teman para pedagang. Yang pertama mungkin dari sisi perjanjian serta hak dan kewajiban ya antara kedua belah pihak, antara pengembang dan pemerintah kota. Ya. Yang keduanya mungkin dari sisi calon konsumen, pembeli ini. Ya. Yang ketiganya dari sisi pengembang, dan yang keempat semua dari sisi pengawasan dan penegakan hukum atas perjanjian itu. Siap. Ini mungkin harus digali itu 4 poin itu. Insya Allah kalau poin-poin 4 itu sudah ketemu, insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Yang terlepas kita berharap apapun itu para pedagang semua ikut menyumbangkan semua tenaga pikiran untuk pembangunan pasar Pelita ini. Ini semua harapan dari semua. Dulu ketua paguyuban kami sudah meninggal Pak. Kita rapat 3 kali, beliau dengan semangatnya merekrut lagi para pedagang. Trust kita membantu pemerintah itu bukan ingin salah satu kepentingan, bukan Pak. Kita menginisiasi para pedagang semuanya untuk mengambil untuk membangun suatu trust, kepercayaan lagi para pedagang untuk pasar Pelita ini, karena masyarakat itu udah trauma, pedagang itu udah trauma, kadung sudah trauma. Kenapa sampai berapa persen, mungkin anggapan udah 80%, 7%, bodo amat lah itu mah. Ini kenapa nggak sampai ada yang beli? Orang udah nggak percaya. Masalah yang dulu juga belum terselesaikan Pak. DP berapa? Ya mungkin yang sudah tercantum sekian. Saya pun pribadi bagian dari korban Pak dulu. Bagian dari korban. Bagian dari korban saya masuk. Habis berapa Pak? Saya 400 juta dulu. 400 juta. 358 juta. Kuitansi data semuanya ada. Itu yang saya kan itu dikelompokkan dan saya di luar kelompok itu malah. Saya belum terdata malah. Belum terdata. Dan saya yakin banyak teman-teman yang belum terdata di sana. Yang sudah total hari ini kurang lebih kan 6,7 M itu dan total nggak terdata. Belum, saya belum masuk di sana. Oke. Dan ini saya yakin masih banyak teman-teman yang mungkin punya data, dan ini harus digali Pak. Ini tuh bukan hanya sekedar uang Pak. Mereka ini merubah pasar itu, merubah kota. Semua berkaitan semuanya. Semua berkaitan. Tukang bumbu, tukang plastik, tukang ojek semua berkaitan Pak. Tukang ayam pindah, tukang plastik pasti pindah, tukang bumbu pasti pindah Pak. Ya. Jadi merubah pasar itu merubah kota Pak, merubah nasib orang. Siap. Mengenai ini Pak, poin pertama yang tadi yang Bapak Haji sampaikan tentang perjanjian, bahwa perjanjian kerjasama yang hari ini, saya tanya dulu, Bapak pegang perjanjian kerjasama yang terakhir yang ada di bertiga? Justru itu kita berharap juga kita ada. Saya belum ada sebelumnya. Berarti pedagang juga nggak dapat. Oke. Kebetulan saya ingin tegaskan berkali-kali dalam setiap momen bahwa ini pedagang nggak punya perjanjian kerjasamanya, nggak punya draft dokumennya. Teman-teman PB Himasi, pengurus besar himpunan mahasiswa asal Sukabumi, sudah menyurati 4 kali ke pemerintah kota untuk meminta dokumen, itu pun tidak dikasih sampai hari ini. Bahkan ketika kami dialog di pekan lalu dengan DPRD, dengan Ketua Komisi 2 pada saat itu Pak Ivan bilang DPRD aja nggak dikasih gitu. Artinya saya ingin menyampaikan, mempertegas berulang-ulang kepada pemerintah Kota Sukabumi yang hari ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Fahmi dan Bapak Andri Hamami, jika memang dokumen itu menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah dokumen yang wajib bersedia setiap saat, tolong buka ke publik agar semua menjadi tahu. Karena Pak Haji Aun pun barusan bilang dari perwakilan pedagang hari ini bersatu bukan untuk mencari masalah, tapi untuk mencari solusi. Tapi persoalannya hari ini, bagaimana semua pihak ingin mencari solusi bersama-sama ketika pemerintah Kota Sukabumi hari ini tertutup gitu. Ke Pak Kadis Pak, gimana Pak tentang poin pertama ini yang barusan juga saya tegaskan tentang perjanjian kerjasama, dokumennya ini nggak kebuka-buka Pak? Jadi begini ya, untuk
perjanjian kerjasama itu memang dilakukan di depan notaris ya, kemudian antara tim kerjasama daerah ya di bawah Ekbang ya di Pemda dengan PT Portunindo. Jadi memang yang memegang perjanjian sampai dengan saat ini adalah pemerintah daerah ya, yang tentunya di Ekbang ya, Pak Sekretariat Daerah, kemudian di notaris dan di pihak pengembang. Jadi memang yang memegang itu sampai saat ini itu ya, di 3 instansi itu. Kami sebetulnya di Dinas Kopda Green ini untuk perjanjian kerjasama itu bukan leading sektor kita hanya anggota ya. Jadi di Dinas Kopda Green ini kita sebagai anggota ya, jadi anggota juga memang kita hanya membaca. Saya pernah memang membaca, saya pernah ya waktu yang rapat terakhir itu, Pak. ya, yang waktu rapat koordinasi ya, karena waktu itu dievaluasi ditayangkan. Cuma untuk draft yang jadinya itu memang ada di sekretariat. Oke. Ya. Hari ini dokumen itu ada di pemerintah daerah di bagian Ekbang, terus di notaris dan Pengembang pengembang ya, PT Portunindo Arta Perkasa ya, hari ini. Betul. Dinas Koperindag ini nggak pegang, Pak? Enggak, saya Oke. enggak. Dinas Koperindag saja nggak pegang. Karena memang kita posisi di tim itu anggota. Ya, jadi semua anggota memang tidak di Ya, siap. karena anggotanya itu banyak ada. Menarik memang. Kalau saya baca di bukan adendum perjanjian yang pertama, memang para pihak yang hadir pada saat itu saya ingin sebutkan. Ada Bapak Ahmad Fahmi waktu itu sebagai wakil wali kota, ada Bapak Hanafi Zen sebagai sekda, Padida Sembada sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat itu, dan Pak Ayep Supriyatna sebagai Kadis Pemerintah. Jadi sebenarnya orang-orang yang saya sebutkan barusan hari ini menjabat sebagai wali kota, sebagai sekda, dan harusnya kalau memang pemerintah daerah kooperatif harusnya dokumen itu terbuka. Dan hari ini pedagang, masyarakat, mahasiswa, PB Himasi, bahkan kemarin DPRD dan Dinas Koperindag yang juga mempunyai tugas sebenarnya dengan berkaitan dengan pasar pelita nggak pegang dokumennya, Pak. Oke. Memang nggak ada di. Siap. Berarti memang ada hal yang menjadi tanda tanya dari pemerintah daerah saat ini. Tadi Bapak bilang Bapak pernah baca cuman selewat gitu kan? Apa yang Bapak tangkap ketika Bapak baca selewat itu, Pak? Sebetulnya gini, Pak, yang ada di kami itu perjanjian kerjasama yang pertama memang ada, Pak. Kemudian adendum pertama, adendum kedua itu ada. Saya lihat di arsip kemarin, saya kebetulan begitu beres dilantik saya minta data itu, saya baca isinya. Jadi isi adendum ketiga itu hampir sama dengan yang kedua. Ya, cuman bedanya hanya waktu saja. Ada pertambahan waktu berapa ratus hari gitu ya. Jatuh temponya sampai tanggal 6 Desember besok. Jadi itu aja sih sebetulnya. Kalau Desember, 6 Desember ya. Jadi yang saya baca, yang saya pelajari memang dari adendum 1, adendum 2 isinya sama. Jadi tiap adendum, tiap perubahan itu hanya menambah masa waktu saja ya, masa waktu. Oke, Pak. Gitu. Isinya kurang lebih Jadi itulah. Berbicara tentang adendum yang terakhir ini berbicara hanya sekedar tentang waktu. Menarik sebenarnya kita baru bahas apa yang disampaikan dari 4 poin yang disampaikan pedagang tadi, harapannya 4 poin, kita baru bahas dari perjanjian masih ada 3 poin. Kita break dulu, setelah pariwara berikut kita kembali lagi. Cuman yang beda itu hanya hari, terus ada juga harga yang hasil kesepakatan
bersamamu. Bukan cahaya bintang yang ingin kulihat darimu, ku hanya ingin menatap parasmu. Engkau adalah ayah, cahaya gelapnya dunia. Kau berikan berjuta ilmu, seiring tulus hatimu padaku. Bukan sang mentari yang harus temani diriku, ku hanya inginkan ilmu darimu. Engkaulah guru sejati, tegarkan aku berdiri. Engkau adalah ayah, cahaya gelapnya dunia. Kau berikan berjuta ilmu, seiring tulus hatimu padaku. Kaulah sang inspirasi, senyummu semangat kami. Jangan sampai engkau menyerah, hingga senja menyapamu nanti. Baik, kembali lagi bersama saya Daniel Fadilah membahas tentang harapan pedagang di Jumat Pelita, Pasar Pelita, Dosa Siapa. Menarik sekali bahwa barusan terakhir bilang Pak Kadis bahwa adendum yang terakhir itu secara substansi sebenarnya nggak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Cuman ya itu tadi ketika break sempat berbincang, jika memang tidak ada substansi yang berubah, hanya pertambahan waktu, kenapa pemerintah kota hari ini yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Fahmi dan Andri Hamami harus tertutup dengan masyarakatnya? Karena masyarakat sebagai tuannya harusnya pelayan melayani para tuannya. Saya ke Pak Kadis nih. Gini Pak, ketika tadi berbicara tentang trust, kepercayaan dari para pedagang hari ini, ketika pedagang hari ini dari season 1, dari episode 1, ketika kami berbicara dengan Pak Murad, dengan Pak Hanapi, dengan Pak Asep Denny, sampai hari ini di episode 5, kata trauma pedagang itu selalu muncul Pak. Menurut Bapak, bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut? Jadi memang ya kita ke lapangan sering turun, saya sering ngobrol juga dengan para pedagang ya, termasuk kami juga sudah mengeluarkan himbauan kemarin karena memang di tugas fungsi kami ya selaku tim kerjasama daerah Kopdag ini memiliki tugas untuk menghimbau pada para pedagang ya supaya membantu ya mendukung membantu pelaksanaan pembangunan pasar pelita, termasuk juga agar pedagang segera
ya melaksanakan pembelian dan ternyata setelah kita ngobrol ada kekhawatiran dari masyarakat ya, dari pedagang, karena memang ada kejadian yang dengan PT AK yang perjanjian yang pertama itu ya, dengan PT yang pertama. Jadi memang ada ketakutan lah, ada yang ngomong saya nanti aja Pak Kadis belinya kalau sudah beres, ada yang seperti itu, ada yang memang saya sudah nggak mampu lagi, ada juga ya. Jadi kalau memang menurut saya ya itu wajar sih ya, namanya juga manusiawi, jangankan mungkin orang lain, saya juga kalau memang dihadapkan permasalahan seperti itu pasti samalah seperti itu manusiawi ya, manusiawi. Karena memang yang kejadian pertama itu bukan uang kecil, memang yang hampir didata oleh kami itu ada kurang lebih sekitar 7 miliar ya. Kemudian ternyata juga banyak yang belum terdata, karena waktu itu kita juga tidak tahu kan sebetulnya di mana ya memasarkan, karena waktu pertama PT AK itu memasarkannya bukan hanya di Kota Sukabumi, kan ada yang di Bogor, di mana kan kita juga tidak bisa mengakses, cuma kita hanya pemasaran dulu pemasaran dulu, ya. Kalau sekarang terpusat, kelihatannya terpusat oleh PT Portonindo, itu kantornya yang di seberang saat itu ya, di situ. Jadi kalau dulu memang begitu kita umumkan kepada masyarakat, stop ini jangan ada DP lagi, kemudian suruh daftar, datang ke dinas. Nah, itu yang terdata kurang lebih sekitar 6, sekian lah, hampir 7 miliaran. Dan ternyata setelah ditutup, setelah close, masuk ke ranah pengadilan, banyak juga yang datang. Setelah kita hitung hampir 2 miliaran. Bapak tadi bilang bahwa trauma hari ini dari para pedagang menjadi hal yang wajar, manusiawi. Bapak pun kalau misalkan jadi pedagang yang manusiawi menjadi trauma. Itu kan trauma manusiawi. Tapi kalau kelembagaan saya rasa nggak ada kelembagaan betul ya. Iya. Jadi kami begini Pak, dan solusi dari kelembagaan hari ini. Ya, jadi kami selaku Kepala Dinas dari Dinas Kopdagin meyakinkan kepada warga masyarakat ya, supaya percayalah kepada kami, dan ini pasar ini insya Allah beres ya. Kita juga tidak diam, kita berupaya, kita terus berkoordinasi dengan PT Portonindo ya, dan janji dari PT Portonindo pasar ini pasti akan diselesaikan. Jadi harapan kami memang menghimbau, mendorong kepada masyarakat untuk segera ya membeli, karena mungkin partisipasi dari masyarakat juga itu mungkin sangat membantu terhadap penyelesaian pasar Pelita gitu. Dan insya Allah ini karena saya juga melihat PT Portonindo ini sudah menanamkan uangnya ya di pasar Pelita ini mungkin sudah di atas sekian puluh miliar ya, kalau melihat kondisi bangunan sekarang ya, secara logika lah kita kasat mata. Tidak mungkin lah dengan begitu saja mereka juga akan meninggalkan gitu ya. Saya yakin ini pasti beres ya, masyarakat juga harus yakin. Tinggal memang sekarang kembali lagi ke masyarakat. Kami dari pemerintah daerah terus berupaya secara kedinasan ya, menghimbau, mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi. Selain himbauan Pak, maksudnya ketika apa yang Bapak sampaikan artinya pola hari ini sebenarnya sama dengan pola PT AK yang dulu Pak Haji gitu, yang hanya menghimbau untuk masuk. Tapi ada nggak sih solusi lain gitu selain menghimbau kepada para pedagang, kepada masyarakat untuk mengambil di situ? Kita sebetulnya dengan paguyuban juga kita komunikasi ya. Rencananya juga kita dalam waktu dekat kita juga akan berkoordinasi dengan para pedagang ya, melalui kita bertahap mungkin nanti dengan paguyuban pedagang yang lama ya, kemudian nanti dengan pedagang-pedagang yang baru kita akan sosialisasikan kondisi mengenai pelaksanaan pembangunan pasar Pelita. Jadi selain himbauan memang kita juga langkah-langkah yang kita kumpulkan, surat edaran kita sudah keluarkan Pak Danil ya, untuk segera warga masyarakat membeli ya. Kemudian juga kita juga sudah langsung dengan masyarakat juga dengan paguyuban kita ngobrol, dan insya Allah nanti kita akan rapat koordinasi dengan para pedagang, kemudian kita akan undang dari pihak PT Portonindo-nya, yaitu salah satu langkah kami ya, supaya untuk meyakinkan ya kepercayaan masyarakat supaya ini pembangunan bisa. Itu baru akan dilakukan ya. Sejauh ini belum. Gimana Pak Haji Aun? Tanggapannya terkait kepercayaan pedagang hari ini yang menurun, trauma lah yang traumatik. Calon konsumen yang bawa Pak Haji bilang 2 lantai aja tadi nggak penuh, sekarang 4 lantai mau digimanain, sedangkan pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini sama dengan yang dulu gitu. Tanggapannya gimana Pak? Ya tadi kembali ke ulasan yang pertama ya, mungkin 4 poin tadi yang titik poinnya mungkin karena mungkin saya pribadi pun calon pembeli Pak, calon konsumen. Jadi
ada di 4 poin itu. Poin yang kedua itu calon pembeli. Untuk masalah calon pembeli, bagaimana kita meyakinkan sesuatu dengan produk, sedangkan produknya sendiri kelihatannya ya begitulah. Gimana tuh? Ya kurang meyakinkan, Pak. Dan artinya gedung yang hari ini tidak meyakinkan. Nah, secara kalau claiming ya mungkin diklaim 70%, 80% itu menurut hasil survei siapa yang saya tanya? Menurut hasil survei siapa yang klaiming itu? Terus yang mungkin yang selanjutnya ini pedagang, Pak, saya pribadi di Paguyuban, Pak. Saya benar Paguyuban. Kantor kami ada di Jalan Pelabuharan dekat Surya Kencana yang lapangan. Yang belokan. Itu kami inisiatif sendiri, kontrak sendiri, beli komputer sendiri, ATK semua sendiri. Komunikasi teman-teman pedagang semua. Komunikasi pemerintah daerah dengan Paguyuban dengan pedagang selama ini. Ya, kami berharap dari dulu juga ada teman-teman mungkin dari Dinas Kopdagrin bisa hadir, bisa memantau. Sejauh ini Pak, maksudnya sejauh 6 sampai 7 tahun ini komunikasi dengan pemerintah daerah? Nah, kerjasama kami mungkin pasca dengan Portunindo ini di kisaran 4 bulan ke belakang, Pak. Terakhir udah pas di adendum pertama tidak selesai. Ini makanya kita berharap di adendum yang kedua ini benar-benar selesai. Akhirnya kita inisiatif pada teman-teman pedagang, bagaimana trust kepercayaan ini dimunculkan. Akhirnya kita mengumpulkan teman-teman yang relasi jaringan mungkin dulu bagian dari pedagang lama yang dulu kita berharap sampai dulu pernah kita kumpul di jalur, Pak. Dulu ada Pak Ayat juga hadir, terus dari Ekbang juga hadir, dari pedagang hadir, dan lebih dari pedagang yang kena tipu dulu, Pak, yang DP. ada. Dan itu ada dulu kita rembuk di sana bagaimana solusinya seperti ini. Karena poin-poinnya belum terselesaikan, Pak. Poin-poin mungkin setelahnya mungkin seperti ini. Untuk terkait harga pun ini belum diketok palu, sudah. Harga belum diketok palu. Kalau berbicara dia lihat di perjanjian kerjasama itu kan 28 juta untuk yang dulu yang DP dan 30 jutaan untuk yang baru gitu. Tapi belum diketok palu, gimana itu? Dasarnya kan begini, Pak. Mungkin kenapa salah satunya pedagang juga enggan untuk membeli, terlalu berat, Pak. Ini atas dasar mungkin verifikasi atau mungkin dilihat harga dengan harga segitu, itu perbandingnya dari mana, Pak? Oke. Itu kan harus real, harus ada diskusi dengan pedagang juga. Dan ini tidak, yang saya rasa ada tapi tidak sering. Dan dengan makanya dibangun 4 lantai, terus diperuntukannya untuk apa, jumlahnya berapa, harganya untuk pedagang kaki 5 berapa, untuk pedagang lama berapa, untuk pedagang baru belum terselesaikan. Belum terselesaikan sampai hari ini. Ya makanya ini harus diskusi. Kita harus cari solusinya bagaimana. Kita mendorong teman-teman pedagang pun susah kalau tidak ada support dari belakang dari pemerintah juga. Ayo sama-sama kita bangun tas kepercayaan pedagang bahwa bisa minimal seperti ini, Kang. Jadi oke, saya akan beli ini, minimal DP masuk. Ini siapa yang menjamin? Kalau hanya paguyuban, kita punya kekuatan hukum apa? Oke. Harusnya pemerintah daerah yang berani menjamin. Kita nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Makanya ini kita dari pertama, yuk kita diskusi, kita cari solusinya. Terlebih mungkin rapat-rapat, termasuk ada ketua lama kami almarhum Pak Haji Usman, mudah-mudahan beliau diberkahi, dia dihapus semua dosa-dosanya. Cuman teman-teman pedagang sekarang mungkin berharap, ya kan, sangat-sangat berharap ini ada keterbukaan. Terlebih tadi yang kami ingin tahu itu isi adendumnya apa sih? Lagi-lagi adendum yang ketiga ini. Akan pembahasannya ke sana juga. Ya. Kita akan tahu bagaimana rinciannya, Pak, di dalamnya seperti apa. Itu kami berharap seperti itu. Siap. Bagaimana trust akan muncul ketika kualitasnya meragukan? Begitu mungkin. Bukan terakhir. Data yang kami terima di perjanjian kerjasama pemerintah kota dengan PT Fortulindo, Pak, berbicara tentang harga tadi di pasal 17 di ayat 1
kurang lebih lah 28 juta untuk kios dan 17 juta untuk los per meter persegi, itu untuk diprioritaskan untuk pedagang X Pasar Pelita dan PKS sekitar. Terus 30 juta 800 ribu per meter persegi untuk kios dan 18,7 juta per meter persegi untuk los untuk pedagang lama dan PKS sekitar yang tidak mempunyai surat perjanjian sewa yang dulu, dan 200% dari harga yang tadi untuk pedagang baru. Itu yang kami dapatkan. Artinya ada mungkin yang dikhawatirkan oleh pedagang, takut ada perubahan mungkin di adendum yang ketiga ini. Saya ke Pak Kadis bahwa tadi bilang pembangunan katanya sudah 70% dan lain sebagainya di berita yang diberitakan ke pedagang dan lain sebagainya. Pertanyaan Pak Haji Aun tadi tolong dijawab bahwa klaim 70% ini dari mana sih? Jadi kami gini ya, di tim kerjasama daerah itu ada anggota ya, salah satunya ada PU ya, Dinas PU. Jadi PU ini melihat mungkin dari segi konstruksi ya, dari segi konstruksi karena memang di sana ada banyak arsitek insinyur ya yang memperkirakan lah mungkin dengan kondisi bangunan sekarang itu kira-kira berapa persen lagi mungkin ya, karena memang selama ini yang kita pakai persentase progres pembangunan itu adalah rilis dari data PU Pak. Dari data PU ya, PU. Bukan dari PT Fortuindo-nya terima kasih. Dari PU, karena kita juga kan antara PT Fortuindo dengan kita memang selalu, karena kita juga membuat sekretariat bersama ya, cuma khusus yang diberikan tugas untuk menaksir ya progres itu adalah Dinas PU. Oke, dari PU ya Pak. Karena di data terakhir juga nih, di adendum terakhir ada kewajiban PT Fortuindo untuk menunjuk konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi dan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan secara berkala setiap bulan. Artinya pengawasnya ditunjuk oleh PT Fortuindo nih Pak, dan disampaikan ke PU mungkin. Apakah di pemerintahan ini di tim Bapak nih, di tim Bapak ini ada pengawasan yang secara khusus untuk melihat ini, atau memang terima bersih dari PT Fortuindo? Sebetulnya kalau kami ya dari Dinas Kopdagrin kita hanya memonitor saja ya, monitor dengan para pedagangnya, terutama kita lebih kepada para pedagang. Untuk masalah konstruksi sebetulnya itu kewenangan PU. Iya, jadi ada teknis ya, kewenangan PU. Ada. Bapak tahu nggak sih bahwa di situ tuh ada timnya nggak sih? Gitu? Ada, iya, ada. Memang ada. Okay. Ada timnya, dari PU juga ada, dari PT Fortuindo juga ada. Mungkin selalu berkoordinasi ya. Kita juga selalu rapat koordinasi dengan Pak Wali ya, Pak Sekda, kemudian dengan tim kerjasama daerah. Itu selalu PU menyampaikan progres yang mereka hasil survei ya, mungkin setiap minggu ya, setiap minggu atau setiap 2 minggu dari PU itu ngecek ya. Okay. Kalau kami tiap hari malah di situ kita bikin sekretariat bersama Pak Haji Aun. Di situ ada dari kami ya, dari Dinas Kopdagrin terutama PT Pasar, kemudian para pedagang, perwakilan para pedagang, dan juga dari PT Fortuindo. Jadi ada sekretariat bersama, baru kemarin saya aktifkan ya, karena memang saya baca di tim kerjasama daerah tugas kami salah satunya itu. Ya maksudnya karena yang dikhawatirkan oleh semua mungkin ini takutnya pemerintah daerah terima bersih, yang ngawasin siapa, pemerintah daerah cuma ngomong 70% tapi tanpa ada timnya. Gimana Pak? Izin. Kalau untuk sekber sendiri di mana Pak? Itu di samping pasar yang sedang dibangun Pak. Karena sejauh ini yang pernah kita sepakati, yang pernah kita rembuk, sekber ini untuk sekretariat bersama belum terlaksana. Sekretariat bersama itu belum terlaksana sejauh ini, tapi Pak Kadis bilang ada. Udah mulai, baru sekitar 2 mingguan lah. Oh, baru mulai 2 minggu, berarti tidak dari jauh-jauh hari ya, wajar pedagang nggak tahu gitu saya kan. baru mulai juga ya di Dinas Kopdagrin. Saya baca tugas fungsi saya mungkin selaku Dinas Kopdagrin sebagai anggota tim. Ya, salah satunya adalah membuat sekretariat bersama ya. Memang dulu kita pernah rembuk juga itu masalah sekretariat bersama itu harus ada. Ya. Karena satu, membangun kepercayaan pedagang, yang keduanya bagaimana pedagang itu percaya dengan hanya mengandalkan paguyuban sendiri ya, tanpa ada support dorongan dari pemerintah. Dan sekretariat bersama yang dari dulu dijanjikan baru terlaksana 2 minggu yang lalu gitu Pak. Itu Pak Kadis tadi ketika Pak Haji Aun bilang kemahalan Pak. Kalau masalah harga ya, saya juga sebetulnya tidak terlalu jauh ya ikut terlibat. Itu kan mungkin ada
kerjasama, kan namanya kerjasama itu adalah beberapa pihak ya, mungkin pihak ke satu, pihak kedua, mungkin itu sudah disepakati dari awal ya, kemudian juga menentukan harga itu mungkin berdasarkan hasil analisis dan kajian, mungkin hasil diskusi ya, karena saya memang tidak terlibat ya, saya belum masuk ke Dinas Pokdagrin waktu penentuan harga, cuman memang harga yang tadi disebutkan itu di adendum itu sebetulnya tidak ada perubahan ya kalau harga. Dan sekarang juga pemerintah daerah sedang berupaya ya terus melobi ke pihak PT Portunindo, kalau misalkan nanti suatu saat jadi pasar itu beres ya, kita juga minta terus ditekan harga ya, supaya memang para pedagang ini bisa membeli dan bisa masuk ke dalam ya. Jadi harapan kami dari pemerintah daerah pasti kita akan berpihak ke para pedagang supaya bisa membeli, membantu supaya harganya murah gitu. Insya Allah mungkin ke depan. Harapan dari pemerintah daerah akan berpihak kepada pedagang. Mudah-mudahan itu benar-benar terlaksana. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Di saat rindu yang menggebu, tak sanggup ku pergi darimu. Bayanganmu kan selalu hadir di setiap langkahku. Mungkinkah ini ku temukan cinta suciku pada dirimu?
kita jalani berdua. Namun mengapa akhirnya kita berpisah? Hanya karena sesuatu yang beda. Ku juga tak pernah mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Memang dirimu satu yang ku mau, hanya dirimu satu yang ku cinta. Kasih, sampai di sini kah cinta kita? Kasih, sampai di sini kah cerita kita? Haruskah kita lepaskan rasa ini demi semua untuk mereka? Aku juga tak mau semua ini terjadi. Namun aku tak kuasa menolaknya. Hanya satu yang pasti dalam hati ini, hanya ada dirimu. Semoga cinta kita kan abadi adanya, walau kita tak akan pernah bersatu. Kan ku simpan cerita cinta kita ini, karena hanya dirimu yang ku cintai. Kasih, sampai di sini kah cinta kita? Kasih, sampai di sini kah cerita kita? Haruskah kita lepaskan rasa ini demi semua untuk mereka? Aku juga tak mau semua ini terjadi. Namun aku tak kuasa menolaknya. Hanya satu yang pasti dalam hati ini, hanya ada dirimu. Hanya ada dirimu. Baik, kembali lagi bersama saya Dadi Al-Fadilah berbicara tentang harapan pedagang di Jumat Pelita, Pasar Pelita Dosa Siapa. Di segmen ketiga ini
kita baca beberapa pertanyaan dari netizen, bapak-bapak haji ini. Pertama dari langsung aja ya, dari Muhammad Aris. Untuk para pedagang nih, ini Pak Haji Aun, bagaimana suara-suara di dalam pasar? Apakah para pedagang senang dengan kondisi yang sekarang atau tidak? Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya, ketika ada suara pedagang yang tidak menyetujui dituntaskannya pasar Pelita, gimana itu Pak tanggapannya? Dijawab langsung aja. Ya, bismillah. Itu penanya kayaknya pedagang juga kayaknya Pak. Sepertinya pedagang juga. Ini bagian permasalahan yang sama dengan kita. Mungkin yang harus disimak, yang harus kita satukan persepsi dulu bahwa apapun bentuknya pembangunan pasar Pelita itu demi kepentingan masyarakat Kota Sukabumi khususnya. Yang terlebih ini pakai mungkin hati nurani kita mau sampai kapan dengan keadaan pasar yang semerawut seperti ini? Kan harus ada pembenahan. Yang terlebih mungkin kalau ada teman-teman yang kurang sepakat dengan hadirnya pembangunan pasar Pelita ini kembali lagi dengan personalnya, mungkin dengan personalnya. Kita berharap semua kita sama-sama berkeinginan sama, bercita-cita sama, karena bagaimanapun dengan dampak lalainya pembangunan pasar Pelita ini berdampak ke semua sektor Pak. Ini sudah merubah nasib orang. Ataupun mungkin teman-teman yang sudah nyaman, tolong diperhatikan lagi. Mungkin banyak orang-orang yang berharap juga. Kita berharap teman-teman, khususnya mungkin pedagang lama yang dulu di pasar Pelita, kita wajibkan harus diprioritaskan mereka. Dan untuk kita harus setuju juga untuk keputusan tadi terkait tingginya harga untuk para pedagang, apalagi pedagang kaki lima. Kasihan Pak, mungkin mereka butuh solusi. Dan ini dengan EDBUM pertama dengan harga 28 juta, berarti 30 juta. Ini sudah, maksudnya kajiannya dari mana sih sebenarnya? Maaf Pak, saya sekarang dagang di pasar Letu Bakri Pak. Ya. Itu per itu 8 juta Pak. 8 juta per meter. 8 juta per meter. 8 juta setengah lah, 8 juta setengah kalau dihitung, 8 juta setengah per meter. Di Letu Bakri itu perpanjangan 3 tahun per 3 tahun Pak sekarang. Kalau dulu per 5 tahun. Di Letu Bakri aja 8 juta per meter dan pasar Pelita 28 juta per meter. Kita agak jauh sedikit lah. Oke. Supermall. Coba dikaji Supermall berapa sih per meter? Itu Pak berapa tahun sana pasar. Ini untuk harga 28 juta kayaknya kita bisa beli di HI Pak. Atau mungkin yang pinggir-pinggir jalan itu, ruko-ruko pinggir jalan itu harganya 28 juta. Ini sangat-sangat mahal, makanya harus kita kaji lagi. Dan mungkin tadi disampaikan untuk konsumen sendiri, pembeli ini poin-poinnya mungkin akan tersampaikan. Mungkin kami sangat ada sedikit kekecewaan mungkin yang kami sesalkan dari para pedagang lama pasar Pelita, yaitu terkait harga jual yang tinggi yang tadi disampaikan pasal 17 perjanjian ya. Terus dan luas kios dan los. Ini Pak, maaf sekali Pak. Ini bangun pasar apa bangun kandang ayam Pak? Saya sendiri mungkin berpikir dengan padatnya hanya ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Freezer aja yang mungkin untuk freezer yang panjang itu 2 meter lebih ya mungkin. Itu nggak akan cukup Pak. Harus berarti otomatis belinya harus 2 kios minimal. Harus 2 kios. Kalau tinggal kaliin aja. Apalagi pedagang kaki lima, bayangkan. Ini yang enggak nah, mungkin yang salah satunya kami sesalkan seperti itulah mungkin. Dan yang kami anggap ya harga kios los dan termasuk ukuran itu tidak sesuai lah Pak, tidak sesuai dengan kebutuhan tempat untuk berdagang kita. Karena sayuran pun harus banyak Pak, bahkan dulu itu pasar kita ada gudang langsung. Kalau sekarang itu kita gudangnya di mana Pak? Kalau dengan begitu,
Apa kita sediakan di atas gudangnya pakai gimana? Itu harus cari solusi lagi. Untuk pedagang eks pasar Pelita saja dengan harga 28 juta kemahalan. Apalagi para PKL yang katanya akan dipaksakan untuk masuk ke pasar Pelita. Gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi memang untuk di harga ya, saya memang membaca di adendum ke-1, ke-2, ke-3 memang harganya itu sudah muncul seperti itu. Mudah-mudahan kita juga ke depan kita berupaya ya terus ya berkoordinasi dengan PT Fortunindo ini supaya menurunkan harga. Sebetulnya kami sudah beberapa kali ya ketemu dengan PT Fortunindo ya, mulai dari mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan jeritan masyarakat pedagang ya tentang harga ini. Sebetulnya PT Fortunindo itu udah tahu ya. Mudah-mudahan saja nanti ke depan ya kita juga mungkin nanti ada forum-forum diskusi lah kita dengan pihak PT Fortunindo, dengan Pemda, dengan para pedagang ya. Kita hanya sebatas bisa memfasilitasi ya, karena kan yang menentukan harga itu mungkin dari PT Fortunindo dengan nilai investasi yang disimpan di pasar tersebut gitu. Sudah ada upaya dari pemerintah berkomunikasi dengan PT Fortunindo? Sudah. Kalau misalkan gini Pak, PT Fortunindo berdalih mereka tetap dengan 28 juta karena memang di perjanjiannya seperti itu. Artinya jika memang ingin dirubah, apakah mungkin adendum selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah? Untuk masalah adendum memang kita masih menunggu ini Pak, karena kan kita tanggal 6 belum terlewati ya. Kalau memang dilihat di perjanjian kerjasama adendum 3 itu, kalau memang tidak selesai 6 Desember itu putus kontrak ya. Kalau misalkan putus kontrak juga nanti juga kita pertimbangkan ada beberapa mungkin hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. Seperti apa misalkan kalau memang itu putus kontrak kan logikanya itu diambil alih Pemda, Pemda nanti yang meneruskan ya. Kalau misalkan adendum perpanjangan, misalkan ada progres lah dalam waktu dekat PT Fortunindo bisa menunjukkan bahwa kami akan menyelesaikan dengan misalkan memperlihatkan progres pembangunan, ada pekerjaannya misalkan banyak. Ya itu juga sedang kita bahas ya. Jadi belum ke arah sana. Yang jelas kita menunggu dulu dari pihak PT Fortunindo ini sanggup nggak menyelesaikan sampai dengan 6 Desember. Pemerintah daerah menunggu kesanggupan PT Fortunindo. Ya melihat progres lah. Melihat progres. Ya mulai dari entah adendum mati atau enggak belum pasti. Karena terakhir Bapak Wali Kota Bapak Ahmad Fahmi memberikan pernyataan ketika PBHI masih melakukan aksi bahwa 6 Desember ketika tidak selesai akan diambil alih oleh pemerintah kota itu Pak. Iya memang itu masuk ke dalam alternatif yang memang sekarang kita sedang diskusikan ya. Logikanya kalau memang di adendum ketiga itu dinyatakan bahwa di tanggal 6 tidak selesai itu pasti akan diputus kontrak. Itu akan diputus kontrak ya. Nah setelah putus kontrak itu kan nanti akan diambil alih oleh pemerintah daerah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pembangunannya. Cuma ini juga tentunya kita juga harus mempertimbangkan kalau misalkan nanti terjadi dari pihak PT Fortunindo juga menggugat misalkan, ini juga kan berarti status quo di situ tidak boleh disentuh dulu oleh pemerintah daerah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi ini harus didiskusikan, mungkin kita juga sekarang sedang maraton mendiskusikan masalah ini ya. Baik buruknya mengambil kebijakan, jangan sampai kita salah mengambil kebijakan yang akhirnya yang dirugikan itu para pedagang gitu. Makanya kami juga nanti akan melaksanakan rapat koordinasi dengan para pedagang ya, dengan paguyuban, kemudian pemerintah daerah dengan pihak PT Fortunindo. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak di YouTube dari Kris Sawagian. Tindakan apa yang akan Bapak lakukan sekarang untuk Pasar Pelita? Beri jawaban yang pasti, jangan janji mengambang gitu. Yang pertama ya, tindakan saya mungkin selaku pemerintah daerah ya dalam Dinas Kopdagrin, kami tetap akan melaksanakan tugas fungsi kami selaku tim kerjasama daerah dan sebagai tupoksi pengelolaan pasar ya. Kami terus akan berkoordinasi dengan para pedagang ya supaya memang para pedagang ikut mendukung juga program pembangunan, yaitu dengan melaksanakan misalkan perjanjian jual beli pasar ya. Kemudian juga kami akan melaksanakan koordinasi terus dengan pihak Fortunindo untuk mendorong supaya pihak Fortunindo itu betul-betul melaksanakan perjanjian kerjasamanya ya. Jadi itu mungkin yang sementara. Kemudian kita juga
sekarang sedang terus ya berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya. Oke. Jawabannya seperti itu. Siapa Chris Aldian? Kepastian yang hari ini bisa disampaikan adalah koordinasi dengan semua pihak, mungkin itu. Pertanyaan lagi, berbicara tentang pasar. Apakah pungli masih ada di sekitaran Pasar Pelita? Pertanyaan buat Pak Haji Aun nih Pak. Disebut Pak Haji Aun nih dari Yudispin 143. Pungli. Ini sebenarnya ada ada orang yang paling berwenang mencorongnya, ini bukan kapasitas saya sebenarnya, karena mungkin saya mewakili pedagang. Mungkin yang harus saya garis besari, hapuskanlah pungli Pak. Hapuskan pungli. Itu aja. Mungkin ada tidaknya, mungkin lihat saja sendirilah di lapangan. Ada atau tidaknya pungli hari ini silahkan lihat di lapangan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Haji Aun sebagai perwakilan dari pedagang, tolong hilangkan pungli. Karena memang menarik, lagi-lagi pengurus besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi PB Himasi berkali-kali berbicara tentang pungli ini Pak. Karena kita berdasar atas dasar peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 kalau nggak salah tentang retribusi pasar, paling mahal itu 2.000 Pak ya, 2.000 paling mahal itu 2.000 per pedagang itu per hari udah semuanya, listrik, air dan lain sebagainya. Tapi hari ini ketika teman-teman PB Himasi cross check lapangan bahkan buat film dokumenter, per pedagang itu hari ini bisa sampai 30.000, bisa sampai 40.000, itu yang sangat mengkhawatirkan. Saya juga ingin memberikan langsung ke Pak Kadis nih, gimana Pak tanggapan tentang pungli ini Pak? Pungli ini nyata adanya atau memang fiksi gitu? Jadi gini ya, sebetulnya kewenangan kami ya dari Dinas Kopdagrin itu kami memungut retribusi ya yang resmi menurut Perda nomor 2 tahun 2012 ya. Jadi itu di situ ada ketentuan ya untuk pedagang yang di bukan di kios itu 1.000, yang dalam kios itu 2.000. Jadi kewenangan kami hanya sampai di sana ya. Jadi kalaupun misalkan ada itu di lapangan ya yang seperti itu, sebetulnya kita sudah ada yang namanya tim saber pungli ya, itu sudah dibentuk di Kota Sukabumi ini ya, gabungan itu dari Polres, dari Pemda ya. Nah, tinggal nanti dari warga masyarakat, saya pernah koordinasi dengan Polres, ada nggak yang melaporkan gitu. Nah ini yang jadi permasalahan, kadang-kadang dari warga masyarakat juga takut gitu ya. Jadi memang kita bukan tugas kewenangan kami ya untuk melaksanakan itu. Jadi kami hanya memungut retribusi yang ada sekarang saja sesuai Perda. Dan di Pasar Pelita ini sampai saat ini kita tidak memungut apapun karena yang jualan di jalan itu ya PKL tidak boleh dipungut Pak menurut aturan. Jadi kami juga tidak berani memungut. Oke, berarti pungli itu benar adanya. Saya tidak bisa menyatakan itu ya. Jadi silakan saja kalau memang betul itu ada, masyarakat jangan sungkan-sungkan lah. Berarti kalau masyarakat yang tadi Bapak bilang takut juga masyarakat. Dan kalau memang benar adanya, berarti saya berani bilang bahwa hari ini pemerintah kota lagi-lagi tutup mata. Bukan tutup mata ya, kita juga kadang-kadang kan yang pungli-pungli seperti itu, kalau kita turun ya kita juga tidak melihat ya. Saya sering turun ke para pedagang, tidak melihat orang sedang mengambil uangnya gitu kan. Kita juga tidak ini kan, itu harusnya kalau yang seperti itu, kalaupun misalkan mau memberantas seperti itu kan harusnya OTT gitu. Itu gabungan. Kita kembali ke proses pembangunan Pasar Pelita Pak. Perihal pungli kita serahkan pada ahlinya. Yang pasti pedagang juga mau bersuara tapi takut sepertinya. Tadi lagi-lagi DP Pak, ketika memang hari ini apakah ada yang sudah masuk ke PT Fortunindo yang sudah daftar? Saya kemarin koordinasi dengan PT Fortunindo itu kurang lebih baru 15% dari keseluruhan. Ya dari keseluruhan. Jadi memang PT Fortunindo itu salah satu penyebabnya sekarang kenapa tersendat ya, salah satunya adalah itu ya. Jadi trust dari kepercayaan dari masyarakat itu berkurang untuk membeli ini, sehingga mungkin harapan PT Fortunindo karena biasa membangun pasar di daerah lain begitu
pasar sudah berdiri 50% itu sudah banyak yang memberikan DP membeli pasar. Di Kota Sukabumi karena ada kejadian mungkin PTAK akhirnya ada. Berarti sejauh ini sudah 15% yang masuk dari total target sekurang-kurangnya 2.500 kios. Ya. Berarti sudah 375 kios yang sudah terjual. Ya kalau jumlah kiosnya mungkin kurang lebihnya lah. Kurang lebih 375 kios. Lagi-lagi PT Fortindo menurut Bapak tadi kemungkinan agak ketakutan untuk menyelesaikan karena kurang peminat. Tidak seperti itu ya. Jadi PT Fortindo justru kemarin saya hasil rapat terakhir dengan PT Fortindo ingin segera menyelesaikan ya apapun yang terjadi karena mungkin mereka juga orang bisnis ya. Jadi kalau cepat selesai ini juga kan uang cepat kembali mungkin ya. Jadi kalau misalkan sekarang PT Fortindo ini belum bisa menyelesaikan tepat waktu, mungkin ada berbagai alasan, misalkan kendala keuangan dan lain-lain mungkin seperti itu. Jadi bukan disengaja saya mau diselesaikan, bukan seperti itu. Seandainya Pak, jika Desember nanti akhirnya benar-benar putus kontrak dilakukan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahmi diambil oleh Pemda, apakah yang 15% yang sudah masuk ke PT Fortindo akan menjadi korban kedua setelah kasus PTAK? Mungkin kalau hal itu tidaklah, kita juga pemerintah daerah ya nanti mengambil kebijakan itu tidak akan merugikan masyarakat ya. Yang jelas kita juga akan mengkaji ya baik buruknya. Makanya tadi saya sampaikan kalau putus kontrak kita akan kaji sedalam-dalamnya apa saja yang akan terjadi ya, kerugian masyarakat apa saja ya. Jadi kalau misalkan mungkin mulai dari DP yang masuk segala macam itu juga harus diperhitungkan, itu harus sangat matang lah ya. Jadi tidak udah putus saja kan, kita juga yang mungkin dari PTAK yang itu saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Fahmi, bukan saya yang nyampaikan, Bapak Fahmi yang nyampaikan. Insya Allah itu nanti kita akan kaji dan insya Allah kebijakan yang kita ambil tidak akan merugikan masyarakat. Kebijakan yang diambil tidak akan merugikan masyarakat Pak, walaupun nyatanya kebijakan yang diambil sebelum-sebelumnya jelas sangat merugikan masyarakat termasuk pedagang. Gimana Pak Jaun tanggapannya tentang hal tersebut? Ya tadi sudah disampaikan, mungkin yang masalah paling urgent sekarang itu mungkin tanggal 6 Desember ini habis masa adendum ketiga, dan saya rasa ini tinggal beberapa hari lagi dan saya pastikan ini nggak akan selesai Pak, nggak akan selesai yang hanya kecuali jin yang memeriksakannya itu. Cuman ini nggak akan selesai Pak, dengan mungkin tenggatnya terlalu mepet. Dan ini yang tadi permasalahan kembali lagi untuk calon pembeli, karena ini tadi pembahasan kita seputar itu ya, calon pembeli ya, bagaimana akan percaya pedagang di saat satu ya sisi finansial mereka kalau setahun dibongkar terus dibangun, sisi finansial mereka masih kuat Pak, sisi finansial mereka masih kuat. Ini 7 tahun Pak kita mangkrak, ada yang udah jadi tukang parkir, ada yang sudah jadi pindah profesi jadi jual nasi, yang dulunya memang jago di berdagang di keringan atau mungkin basahan. Saya tadi mengulas kembali lagi, ini sudah merubah nasib orang Pak. 90 derajat sudah merubah nasib orang. Kebijakan pasar pelita selama 7 tahun ini merubah banyak nasib orang. Betul. Dan ada bagian-bagian penting mungkin yang orang yang sudah berpikir ambil hikmahnya. Kadang dari terbengkalainya pasar pelita ada yang sisi mengambil hikmahnya malah tambah maju, ada juga Pak. Tapi ini sedikit sekali, banyak kan mungkin ini sangat-sangat merugikan semuanya. Oke. Ketika pedagang ini merasa dirugikan Pak, ada nggak sih niat dari para pedagang untuk menuntut pihak tertentu tentang keadaan seperti ini? Jelas Pak, dari pertama juga dituntut. Di bagai teman-teman, ada teman-teman yang terdampak DP-nya yang tertipu DP yang dulu di PTAK. Ini belum selesai masalahnya. Bagaimana pengembaliannya? Apa 100% akan kembali walaupun itu dimasukkan ke DP? Apa 50% kembalinya dimasukkan harus ke DP? Apa bagaimana? Ini belum jelaskan juga. Yang terlebih mungkin harga untuk pedagang kita baru selesai di harga untuk pedagang lama, dan itu pun wallah sangat ngotot ini. Dengan ngotot ini dulu itu dengan ngotot seperti itu cuma turun 1 juta Pak. Siap.
Ini baru hanya untuk pedagang lama, belum untuk pedagang kaki lima. Tadi dengan kurangnya kepercayaan, terus dilihat dari sisi produknya, tadi yang disampaikan, ini kok kecil amat. Nah ini mungkin jadi titik permasalahan. Terus juga satu lagi, tolong mungkin ini kan PKS Pak, perjanjian kerjasama, berarti sama-sama bekerja. Paguyuban, teman-teman, menginisiasi teman-teman pedagang, kita bekerja. Pengembang harus bekerja, melihat dari bagaimana progres ini sampai sejauh mana, dan kebijakan pemerintah. Ini pemerintah sangat-sangat vital di sini Pak. Jadi nggak mungkin PKS ini akan terus bisa bekerja tanpa mungkin tidak ada kolaborasi ini. Siap. Peran pemerintah sangat vital dalam proses pembangunan ini karena kejelasan dari pemerintah sangat ditunggu-tunggu. Sebab kasus DP Pasar Pelita yang dengan PT AK pun sampai sekarang tidak ada kejelasan mau seperti apa. Karena terbatas waktu, saya ingin memberikan terakhir closing statement ke Pak Kades dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Daniel ya, Pak Jaung dan pemirsa semua. Jadi saya mungkin dari Dinas Kopdagrin atas nama pemerintah daerah ya, pertama saya ingin meyakinkan bahwa insya Allah Pasar Pelita ini kita akan dorong terus ya, kita akan selesaikan ya apapun yang terjadi ya, karena memang pada saat ini kita juga sedang membahas dengan berbagai pihak langkah apa yang akan kita ambil ya mengenai pelaksanaan pembangunan Pasar Pelita ini. Dan insya Allah kebijakan yang akan kita ambil ya dari pemerintah daerah, kita tidak akan merugikan masyarakat, terutama yang sudah memberikan DP ya, baik DP yang pertama dan DP yang kedua. Jadi yakinlah, percaya kepada kami insya Allah akan mendorong terus ya, memfasilitasi supaya pembangunan Pasar Pelita ini bisa beres dan segera perdagangan di Kota Sukabumi ini bisa berjalan kembali dengan baik. Siap. Ingin meyakinkan apapun yang terjadi, pembangunan ini akan diselesaikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak akan merugikan masyarakat. Pak Jaun, closing statement dari Pak Haji. Bismillah. Tema mungkin yang sangat-sangat penting untuk sekarang itu urgensinya harapan untuk para pedagang sendiri putus kontrak Pak. Karena sini udah gak mungkin terus dibantu tanpa ada penyelesaian Pak. Otomatis yang harus ambil kendali ya pemerintah, Pemda sendiri. Dengan sistem mungkin ini hanya untuk bangunan saja harus diselesaikan, bukan termasuk mungkin kesepakatan pengelolaannya tersendiri langsung Pemda sendiri. Jadi mungkin total itu Pemda akan sebagai pengelola. Dan ini kita berharap pembangunan Pasar Pelita sedikit enggaknya kita berharap cepat selesai, cepat rampung. Kami menginisiasi teman-teman dari para pedagang, tidak ada niatan apapun. Kami berharap semuanya kita gabung, kita kerjasama, bareng-bareng kita cari solusinya. Yang intinya tanggal 6 Desember nanti tidak akan selesai, dan itu harus kita ambil solusinya bagaimana. Poin yang tadi kembali ke harapan para pedagang putus kontrak. Oke. Harapan pedagang dipertegas 6 Desember putus kontrak. Baik, sebelum mengakhiri ini kami ingin berterima kasih atas terselenggaranya acara ini oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi PB Himasi yang bekerjasama dengan BCC Manajemen dan Parlemen Jalan Sukabumi, dan didukung oleh Psikopi Gaud, Laki Kamera, TA Record, dan BCC Pro, dan berbagai pihak lainnya yang membantu terselenggaranya acara ini. Terakhir, saat para pedagang pelita diasingkan, saat pedagang pelita bangkrut, bukan berujung pada masalah, bahkan berujung pada masalah keluarga, perceraian hingga kematian. Kepastian dari penguasa pun hilang dan diragukan. Sampai kapan pedagang akan terus dikorbankan? Kepada siapa dan harus bagaimana lagi pedagang berharap? Sebab secerca harapan pedagang menjadi bagian dari harapan besar untuk berdirinya pasar. Sampai jumpa di Jumat depan, Jumat Pasar Siapa. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.